Saya disuruh ngomong apa ini? Ngapain Pak? Persiapan jawaban besok Mas Yasin. Besok ya. Teman-teman jurnalis, pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024, sebagaimana kita ketahui adalah hari pertama sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilu atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Hari ini ada dua agenda. Yang pertama jam 8 adalah pembacaan permohonan oleh pasangan calon nomor 1. Kemudian nanti jam 13 agendanya adalah pembacaan permohonan oleh pasangan calon nomor 3. Kami KPU sebagai pihak termohon tentu saja mempelajari, mendengarkan, mencermati apa-apa yang menjadi pokok perkara atau yang didalilkan oleh para pemohon, baik yang pagi ini maupun yang nanti siang. Dan berdasarkan hal itu, sebagaimana sudah pernah kami sampaikan, KPU beberapa waktu yang lalu sudah mempersiapkan rapat koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk mengantisipasi segala sesuatunya yang kira-kira akan menjadi topik pokok permohonan oleh para pemohon, terutama untuk persidangan awal untuk pemilihan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilu presiden. Jadi pada intinya pada hari ini kami mendengarkan, mencermati, membaca, dan kemudian memberikan catatan-catatan pada pokok-pokok permohonan para pemohon. Dan itu nanti akan kami jadikan dasar untuk menyusun jawaban, keterangan, penjelasan, dan juga pembuktian berupa dokumen-dokumen maupun saksi atau ahli yang sekiranya diperlukan nanti dalam persidangan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan wartawan, kami tim dari pembela Prabowo Gibran. Pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap pembacaan permohonan yang tadi secara berapi-api dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon nomor 1, Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya Khalilistakuf. Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal, dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua hadir dan para senior yang hadir di sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Haligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan yang ini. Dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok, kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain-lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan.
Pak Oto silakan memberikan tanggapan. Terima kasih teman-teman wartawan. Apa yang dikatakan oleh Prof. Yusril saya pikir itu adalah suatu fakta dan itu benar yang disampaikan Pak Yusril. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Ya, sengketa Pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. Perbuatan yang dilakukan KPU tidak ada yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon nomor 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Raka Buming Raka. Ini pokok daripada permohonan ini. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan paslon 2 dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya. Bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini, bahkan dia tidak menjadi terkait, tapi dia dibicarakan sehingga tidak relevan. Tidak relevan dalam perkara ini. Kita cerita antara KPU dengan pemohon, tapi dicintai perbuatan orang lain. Jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi saya yakin betul itu. Ya, silakan Pak. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang, yang digugat apa, yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos, dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kalian ngoceh dan cengeng. Ya, terima kasih. Saya Fahmi Bahmi, Wakil Ketua Tim Hukum, yang disampaikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra dan Profesor Dr. Hasibuan. Saya menambahkan beberapa hal saja. Kami bahagia dengan permohonan yang telah dibacakan secara bergantian oleh Bambang Wijayanto dan beberapa teman tadi. Sedianya kami berpikir yang disampaikan, opini awal yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan itu sebagai sebuah opini pembuka, tetapi ternyata opini itu dilanjutkan dengan yang disampaikan oleh Bambang Wijayanto dan Pak Amir. Sehingga kami bahagia sekali bahwa memang permohonannya dengan format dan model yang demikian itu, dan insya Allah kami akan telah menyusun argumentasi untuk menyampaikan bantahan-bantahannya. Tadi sudah disepakati bahwa persidangan selanjutnya akan digelar pada besok pukul 13 dengan agenda untuk mendengarkan jawaban dari pihak terkait dan pihak termohon tentunya. Kami meyakini sungguh bahwa semua argumentasi yang akan kami kemukakan nanti tentunya sejalan dengan apa yang menjadi kewenangan dan jurisdiksi absolut daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi tidak mengadili soal-soal di luar itu, tidak mengadili soal-soal yang berkaitan dengan asumsi dan hipotesa, tetapi Mahkamah Konstitusi akan fokus kepada kewenangan konstitusionalnya untuk mengadili hasil.
Dan seperti yang kita dengar tadi dari awal pembacaan permohonan sampai dengan kesimpulan dan petitum, tidak ada sama sekali sesuatu apapun yang berkaitan dengan kewenangan ataupun yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian kami sangat happy dengan permohonan yang demikian itu, dan selanjutnya kami akan menjawab sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sisi penyampaian jawaban dan eksepsi yang akan kami kemukakan besok hari di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih dari saya. Kalau saya katakan narasi bukan bukti, dasarnya jurisprudensi 803K 1970. Bukti adalah apa yang dinyatakan dalam pasal 184 dan 185 KUHP yang dibuktikan di persidangan. Kalau ngomong-ngomong aja bisa bukti, semua orang bisa masuk penjara. Itu cuma sekian. Dan saya sudah membuat penelitian putusan-putusan di katakanlah Pilpres dan Pilkada, itu buktinya semua putusan pengadilan karena normanya ada dihukum kalau melanggar. Terima kasih. Baik, jadi kami sudah memberikan pendapat. Ya. Pada intinya yang paling pokok pada pendapat saya adalah sidang ini adalah sidang PHPU, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, pemohon harus mengatakan ini hasil KPU, ini nggak benar, yang benar itu ini hasil kami. Tapi itu tidak ada di dalam permohonan ini. Demikian. Terima kasih. Tadi kan disampaikan dalam persidangan, di dalam permohonannya ini menyebutkan beberapa nama menteri dari Pak Jokowi yang disebutkan oleh tim Pak Arief ini menggunakan kekuasaan atau aparatur negara untuk memenangkan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ini apakah nanti akan menjadi materi dalam jawaban Prof. besok? Ya, kami sedang mempersiapkan jawaban itu dan sangat hati-hati dengan jawaban. Barangkali kalau dijadikan mereka sebagai saksi, saya itu lebih baik Mahkamah Konstitusi yang memanggil mereka. Mahkamah Konstitusi kan berwenang untuk memanggil siapa saja untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Jadi sebenarnya pokok persoalan yang menjadi termohonnya itu kan adalah KPU. Kami juga terkait dengan kepentingan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi kami pun sebenarnya tidak terlalu banyak melibatkan pemerintah di dalam perkara ini. Baik, terima kasih banyak.
besok pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini kami masih menunggu keterangan dari capres yang terbantu Anies Baswedan yang tadi memberikan paparan di sidang terkait sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tadi dalam keterangan Anies di sidang sengketa pemilu, ia sempat menyinggung terkait tanggung jawab demokrasi Indonesia berada di pundak para hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga tadi Anies menilai bahwa pemilu 2024 yang dilaksanakan bulan lalu tidak berlangsung jujur dan adil. Kita melihat bahwa Muhaimin Iskandar beserta tim hukum dari pasangan nomor urut 1 telah bersiap untuk memberikan keterangan kepada kami. Kita saksikan keterangan dari pasangan nomor urut 1 dan Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Sidang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memanfaatkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan, yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan majelis hakim, kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur, adil, dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan. Dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik, arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Persimpangan jalan ini akan berdampak sangat panjang pada perjalanan Indonesia ke depan. Adapun hal-hal yang menyangkut dengan materi dan lain-lain, nanti kami akan persilakan kepada kuasa hukum kami, tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Dr. Ari Yusuf Amir untuk nanti menjelaskan. Silakan jika ada pertanyaan. Prof. Hamdan Zulfa yang merupakan Ketua Dewan Pakar dan juga mantan Ketua
ada lagi sekaligus saja nanti. Silakan. Pak Anies, ini kan tadi kan sempat dalam permohonan sempat menyebutkan ada nama-nama menteri yang diduga terlibat kekuasaan untuk memenangkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah ini apakah nanti dalam sidang kemungkinan akan meminta untuk para menteri ini menjadi saksi? Oke, apakah menteri akan diundang? Oke, dua dulu ya, silakan Pak Ari. Terima kasih kawan-kawan media. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sidang kita yang pertama. Jadi selama ini yang menjadi pertanyaan apa tentang materi kita tadi telah didengarkan semua, bahwa kita sudah menjelaskan tentang akar permasalahan terjadinya pelanggaran, pengkhianatan konstitusi. Itu kepentingan kita untuk menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ini. Oleh karena itu, kalau tadi ditanyakan tentang bukti-buktinya, itu balik kita tanya, ini kan belum masuk pembuktian, ini kan proses baru penyampaian permohonan, jadi agak kecepatan tuh, mungkin nggak tahu jadwal sidang mungkin. Tapi paling tidak, ini kami tunjukkan nih, setiap argumen-argumen yang kami bangun, kami lampirkan di sana, ada video 1, video 2, video 3. Itu artinya semua argumen-argumen yang kita sampaikan ada buktinya, ada faktanya. Jadi ini bukan narasi, bukannya dongeng, tapi fakta yang bisa kami buktikan. Insya Allah pada proses pembuktian nanti, jadwalnya tersendiri, itu akan hadir dalam persidangan. Yang lain-lain juga tadi majelis hakimnya kita membuat tambahan saksi juga dan ahli. Insya Allah kami juga akan hadirkan. Kami berterima kasih ada tambahan ini supaya lebih bisa luas cakupannya. Terkait tadi tentang Pak Hamdan, betul sekali. Beliau adalah ketua Dewan Pakar dan di tim hukum beliau adalah ketua Dewan Penasehat. Dan beliau juga adalah pengacara aktif yang bisa bersidang. Tetapi atas kesepakatan dari Mas Anies, Gus Imin dan Timnas, kita putuskan beliau tidak bersidang di MK. Karena beliau mantan ketua MK dan kami sangat menjunjung tinggi tentang etik. Itu penting bagi kami. Jadi itu satu perwujudan kami. Tentu kami berkepentingan, kawan-kawan lawyer berkepentingan karena Pak Hamdan adalah hakim Mahkamah Konstitusi, mantan ketua MK, sangat berkepentingan. Tetapi etik jauh lebih penting. Tidak etis kalau beliau mantan ketua MK bersidang di sini. Bagi kami itu yang penting. Oh ya, nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada Majelis Konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti. Tapi itu keputusannya kepada majelis menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan menteri tersebut. Tapi paling ini hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan, penggunaan anggaran negara kita. Bagaimana tentang Menteri Sosial, penyaluran bansos-bansos kita. Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi, MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Seperti itu. Ada lagi? Mas Anies, ada dua pertanyaan. Yang pertama, banyak publik yang bingung gitu melihat sikap yang ditunjukkan oleh timnas Amin ini. Dalam artian, di satu sisi partai pengusung Mas Anies salah satunya sudah mengakui kemenangan atau menerima hasil pemilu, tetapi Mas Anies sebagai salah satu paslon yang diusung memilih untuk tetap mengajukan gugatan ke MK. Jadi artinya seolah-olah ada kayak kontradiksi begitu Mas Anies. Bagaimana Mas Anies menjelaskan hal ini kepada publik? Kemudian yang kedua untuk Pak Ari, tadi saya sempat mendengar ada daftar saksi yang diminta untuk diberikan perlindungan begitu ya Pak Ari. Apakah nantinya dari pihak tim hukum juga meminta kepada MK agar memberikan perlindungan lewat mekanisme LPSK misalnya, karena bukan rahasia lagi bahwa saksi yang akan dihadirkan itu akan rawan kena intimidasi dari pihak lain. Terima kasih. Baik, saya jawab yang kedua dulu, bahwa betul sekali tadi dalam persidangan kami sampaikan tentang
keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon itu nama-nama bisa dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri, karena mereka terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami kriminalisasi, dan itu terjadi. Faktanya bisa kita buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian akan siap bersaksi. Sehingga nanti kami akan mencoba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK. Nanti mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini. Saya rasa bisa dicek terkait dengan partai-partai pengusung, semuanya mendukung proses pengajuan ini ke MK. Jadi clear di situ, semua memberikan dukungan dan semua ikut mengawal secara langsung. Jadi tidak ada pertanyaan terkait dengan proses di MK ini apakah didukung atau tidak. Didukung sepenuhnya. Silakan nanti Anda cek konfirmasi juga. Dan mengapa kita memilih ke MK? Karena kita ingin agar konstitusi kita terjaga pelaksanaannya. Itulah sebabnya kita datang ke majelis yang mulia ini. Ini adalah mahkamah tertinggi yang menjaga praktek konstitusi. Yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dan penyimpangan-penyimpangan ini sebagian besar terjadi pra pencoblosan, bukan justru pada hari pencoblosan dan sesudahnya. Walaupun ada, tapi porsi yang terbesar adalah pra pencoblosan. Dan kami melaporkan ke sini mengharapkan keadilan dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi, bukan semata-mata untuk kepentingan paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi untuk mengembalikan real perjalanan konstitusional bangsa kita. Jangan sampai kita meleset, jangan sampai kita tergelincir, karena perjuangan menghadirkan demokrasi itu luar biasa besar. Jangan sampai peristiwa pemilu pilpres yang penuh dengan penyimpangan ini kemudian menjadi kebiasaan baru, budaya baru, akhirnya jadi karakter bangsa. Itulah sebabnya kita ke Mahkamah Konstitusi, karena ini bukan persoalan teknis-teknis semata, tapi ini soal mengembalikan marwah pelaksanaan konstitusi dan menjaga agar selalu berada di relnya yang tepat. Itulah sebabnya kami ke Mahkamah Konstitusi, dan kami percaya kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi ini dan para hakim di Mahkamah Konstitusi akan berani mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang adil, keputusan-keputusan yang jujur, keputusan-keputusan yang nanti akan dinilai di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dinilai di hadapan generasi masa depan Indonesia, anak cucu kita. Dan kita berharap generasi masa depan akan menengok ke peristiwa ini dan mengatakan bersyukur alhamdulillah konstitusi kita terjaga. Kita kembali pada realnya dengan cara apa? Tidak membiarkan pelanggaran tak diberi sanksi, tidak membiarkan penyimpangan tak diberi sanksi, diberi sanksi yang tegas, yang lugas, sehingga tidak berulang lagi. Demikian. Baik, cukup teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.